As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ikhwani al-kiram, malam ini kita akan mengkaji kitab Tafsir Taisir Al-Karim Al-Mannan fi Tafsir Kalamir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Surat Al-Asr dan Al-Humazah insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh dan watawasaw, saling nasihat menasehati, bil haq, dalam menepati atau dalam mentaati kebenaran, watawasaw bis sabri, dan saling nasihat menasehati dalam melakukan kesabaran. Baik, saya baca tafsirnya. Aqsama ta'ala bil asri alladhi huwa al-lailu wan nahar mahallu af'alil ibadih wa a'malihim anna kulla insanin khasirun wal khasir diddur rabih. Kata Syekh As-Sa'di, Allah bersumpah dengan masa. Apa itu? Yaitu malam dan siang. Malam dan siang itu adalah tempat pekerjaan hamba-hamba Allah dan amalan-amalan mereka. Bersumpah bahwasanya setiap orang merugi. Wal khasir diddur rabih, dan rugi itu adalah lawan daripada untung. Wal khasaru maratibu mutaaddidatun mutafawitatun, kerugian itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Qad yakunu khasaran mutlaqan, bisa jadi kerugian itu secara mutlak, total. Kahaliman khasirat dunia wal akhiratah, seperti orang yang di dunianya rugi, di akhiratnya rugi. Wa fatahun na'imuh wastahaqqal jahim, dia itu di dunia tidak mendapatkan nikmat, sudah berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, tidak beriman, wastahaqqal jahim, dan kelak di akhirat akan mendapatkan neraka jahim. Wa qad yakunu khasaran min ba'dil wujuh, bisa jadi, kata Syekh Sa'di, kerugian itu hanya sebagian saja, duna ba'din, tidak di lainnya, sebagian saja. Walihada ammamallahu al-khasara likulli insanin illa man ittasafa bi arba'i sifatin. Oleh karena itu Allah secara umum menyebutkan innal insana lafi khusrin, setiap orang, kecuali orang-orang yang mempunyai 4 sifat. Yang pertama, al-imanu bima amarallahu bihi, bil imani bihi, percaya dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mempercayainya, untuk mengimaninya. Wala yakunul imanu bidunil ilmi, dan tidak mungkin keimanan itu akan ada tanpa ilmu. Fahuwa far'un anhu, karena keimanan itu adalah cabang dari ilmu. La yatimmu illa bihi, keimanan tidak sempurna tanpa ilmu. Ini seperti firman Allah, tidak ada di kitab As-Sa'di, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu,
ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. I'lam itu mengandung makna ilmu. Sanian, yang kedua, al-amalus shalih, wa hadha syamilun li af'alil khairi kulliha. Amal soleh mencakup semua amalan-amalan yang baik, al-zahirati wal batinati, yang zahir dan yang batin, al-muta'alliqati bihaqqillahi wa haqqi ibadihi, yang berkaitan, berkenaan, berhubungan dengan hak Allah dan hak hamba-hambanya, wal wajibati wal mustahabbati, amalan-amalan yang wajib ataupun yang sunnah. Atsalits, at-tawasi bil haq. Ini sifat yang keempat, saling menasihati dalam mentaati kebenaran. Alladzi huwa al-imanu wal amalus shalih. Jadi al-haq di sini adalah penafsiran dari iman dan amal soleh, itu diartikan dengan al-haq. Al-haq itu alladzi huwa al-iman, yang disebutkan sebelumnya, wal amalus shalih, dan amal soleh. Ay yusi ba'duhum ba'dan bidzalik wa yahuthuhu alaihi wa yuraghibuhu fihi. Masing-masing orang mengajak yang lain, saling menasihati dan mengajak yang lain untuk melakukannya. Ar-rabi' at-tawasi bis-sabri ala ta'atillah wa an ma'siyatillah wa ala aqdarillahil mu'limah. Berwasiat untuk mengerjakan kesabaran. Ada 3 macam. As-sabru ala ta'atillah, sabar mengerjakan perintah-perintah Allah, ketaatan kepada Allah. Wa an, pakai an ya. As-sabru tadi itu ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar untuk meninggalkan kedurhakaan kepada Allah, itu pakai an. Kemudian wa ar-asalis as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah, sabar menghadapi semua macam takdir Allah, musibah-musibah dan segala macamnya itu. Jadi ada 3. Makanya setiap kata-kata sabaru dalam Al-Quran itu mengandung 3 makna ini. Nah, seperti firman Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu akan mendapatkan pahala berupa kedudukan yang tinggi di surga, bima sabaru, karena kesabaran mereka atau karena mereka sabar mengerjakan perintah-perintah Allah, sabar taat dalam mengerjakan taat kepada Allah, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar atas segala musibah dan takdir-takdir yang kata dia mungkin tidak suka, tidak senang, tapi di sisi Allah itu ada hikmahnya. Jadi 3 hal ini, kesabaran. Tolong ini dianukan, harus sabar, bukannya sabar ketika mendapat musibah. Terus apa kata Syekh Sa'di? Fabil amroinil awwalaini, dengan 2 perkara yang pertama, alladzina amanu wa amilus solihati yakmulul insan, seseorang akan sempurna. Dengan iman dan dengan amal soleh seseorang akan sempurna. Nah, yakmulul insanu nafsuhu, dia sempurna orang tersebut. Wabil amroinil akhiraini, dan dengan 2 perkara yang disebut sesudahnya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, atau atawasi bil haqqi wa bis sabri, yukammilu ghairahu, orang tersebut bisa menyempurnakan orang lain. Jadi dengan amal dan amal soleh dia jadi sempurna, dengan saling menasihati kepada yang lain, dengan apa? Dengan hak kebenaran dan as-sabr kesabaran, dia menyempurnakan orang lain. Tsumma qala Asy-Sa'di wa bitakmilil umuril arba'ah, dan dengan menyempurnakan 4 perkara tersebut, yakunul insanu qad salima minal khasar, maka seseorang akan selamat dari kerugian, wa faza birribhil azim, dan dia beruntung dengan keuntungan yang besar. Selesai sudah tafsir Al-Asr. Saya ingin menyampaikan tentang Al-Asr ini di kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir disebutkan, beberapa ulama menyebutkan dalam sejarah bahwasanya
Amr bin As, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebelum masuk Islam Amr bin As. Tapi di dalam kitab-kitab lain, di antaranya di situs Multaqa Ahli Hadis disebutkan bahwa Amr bin As sudah masuk Islam. Ceritanya gimana? Ceritanya itu suatu ketika Amr itu diutus ke daerah Yamamah. Yamamah itu sekarang daerah bagian timur Saudi Arabia, timur agak ke tenggara sedikit, daerah Najd, Qasim dan lain-lainnya itu. Nah, itu Yamamah, Kharaj, Al-Kharaj, Najd itu sekarang. Nah, di sana dia itu ketemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku-ngaku nabi. Jadi ada yang mengatakan Amr bin As belum masuk Islam, ada yang mengatakan sudah masuk Islam. Jadi dia ketemu sudah masuk Islam. Terus berkata Amr kepada Musailamah Al-Kadzdzab, yang paling populer ya, pendusta itu, pembohong nabi yang mengaku nabi itu Musailamah yang paling populer. Nah, berkata terus Amr, laqad unzila alaihi surah, bertanya siapa itu Musailamah kepada Amr, mada unzil ala sahibikum fi hadzal hin, apa yang diturunkan kepada temanmu, yakni Muhammad maksudnya, kata Musailamah Al-Kadzdzab itu sekarang ini. Dijawab Amr, unzila alaihi suratun wajizatun balighatun, sudah diturunkan atas Muhammad, maksudnya atas Nabi Muhammad SAW, surat yang ringkas padat. Jadi wajizah balighah. Faqala wa ma hiya, tanya Musailamah Al-Kadzdzab, apa itu surat, apa itu? Qala unzila alaihi wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sudah disampaikan oleh Amr bin As kepada Musailamah. Apa jawaban Musailamah Al-Kadzdzab? Ya, ini ngaku nabi, sudah ngaku nabi dia. Katanya disebutkan dalam kitab tersebut disebutkan dia diam sejenak Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, jadi merenung sejenak itu kan. Kemudian apa terus? Walaqad unzila alayya mithluha. Oh iya, seperti ayat itu, seperti surat itu juga diturunkan kepadaku, kata Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian apa dia terus? Tanya Amr bin As, apa itu? Nah, faqala Musailamah, apa? Ya wabru innama anta udunani wa sadr wa sa'iruka naqr. Kan ra semua. Wal 'asr illa insal khus, gitu kan. Nah, ini ra juga nih harusnya bersajak ra di belakang. Nah. Ya wabr innama anta udunani wa sadr wa sa'iruka naqr. Artinya apa? Wabr ini binatang sebangsa marmut, lebih kecil dari marmut. Nah, marmuci dulu kata Madura, marmut. Jadi wahai marmut, kamu itu yang paling nampak dari kamu itu ada 2 telinga yang besar dan dada, sadr. Kemudian wasairuka haqr naqr, dan semuanya kamu itu, bentuk badan kamu itu adalah hina. Itu haqr naqr, hina. Akhirnya bertanya terus kepada Amr bin As, nah, kaifa taro ya Amr, bagaimana pendapat kamu wahai Amr? Jadi setelah menyampaikan tadi itu, ya, nah. Faqala Amr, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka la takdzib. Subhanallah. Nah. Demi Allah, sungguh kamu tahu bahwasanya saya tahu, kata Amr, bahwasanya kamu adalah pendusta. Sekali lagi, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu innaka la takdzib. Nah, apa? Demi Allah, sesungguhnya kamu betul-betul tahu, la ta'lamu, bahwasanya aku betul-betul tahu bahwasanya engkau adalah pendusta. Udah, tidak dijawab oleh dia terus. Baik. Kemudian ada berkenaan hadis ini. Ada satu hadis, Imam Albani mengatakan hadis sanadnya sahih. Nah, sanadnya sahih, tapi yang lain ada yang di Tabrani sanadnya dhaif hadisnya. Dari Abu Madinah Ad-Darimi berkata, ini sahabat Rasulullah, kana ar-rajulani min ashabi an-nabi, ini tabi'in dari Abu Madinah Ad-Darimi, kana ar-rajulani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam
idal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal 'asr innal insana lafi khusr. Dalam beberapa riwayat disebutkan hanya 2 ayat ini, tidak lengkap 4 ayat gitu. Apa memang dia tidak ada keterangan. Di riwayat yang lain juga wal 'asr innal insana lafi khusr. Nah, thumma yusallim ahaduhuma 'alal akhar. Kemudian setelah baca wal 'asr baru berjabatan satu dengan yang lain. Saya kok ingat gitu kan, yang di sekolah-sekolah itu, sebelum selesai setelah pelajaran, sebelum keluar wal 'asri dibaca kan. Nah, ini dalilnya ini. Nah, Imam Albani mengatakan hadisnya sahih, sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Baik. Kemudian Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnu Katsir menukil ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, nah, law tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'atuhum. Seandainya orang-orang ini memikirkan, bertadabbur, memikirkan, memperhatikan makna surat Al-Asr, cukuplah bagi mereka. Wal 'asr ila akhir surah. Saburu sabar bermasa berengse sabar